various technologies have been introduced in recent years. For example, a mobilizer to remotely disable the lost vehicles, microdot identification to identify auto parts using unique microdots, electronic vehicle identification or EV to identify the vehicle against a registration database, logic system to use inbuilt transponder for tracking down vehicle, GPS to locate the position of the lost vehicles using global positioning system, and so on. And there is actually one thing that is quite an important to discuss. Yeah, you already know it from the title. In this video I'm gonna be talking about tracking control system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up YouTube? Nama saya Alfiana Masruroh and I'm a student in Universitas Negeri Malang. Sebelum saya memulai video ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya pribadi masih mempelajari tentang tracking control system ini sendiri. Jadi nantinya kalau di video saya ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dikoreksi. This video is gonna be talking more than 10 minutes straight, so you guys better take a glass of water and just to be chill. Oke, jadi kita akan mulai dari pembahasan dasar mengenai tracking control system. Apa itu tracking control system? Without any further ado, let's get started. Tracking control system adalah sistem yang mengontrol kendaraan agar mudah ditemukan ataupun dilacak ketika kendaraan tersebut tidak dapat ditemukan sama sekali. Pengelolaan sistem pelacakan ini mengacu pada sistem kontrol yang digunakan untuk melacak ataupun menolak gangguan yang diberikan dengan dimodelkan sebagai solusi. Masalahnya sendiri dapat dianggap sebagai masalah stabilitasi dengan kendala kondisi respons steady dari sistem. Jadi, sistem keamanan kendaraan ini menggabungkan instalasi perangkat elektronik di suatu kendaraan dengan perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus yang memungkinkan pemiliknya ini dapat menemukan kendaraannya ini. Itu caranya. Data yang ada di lapangan ini akan dikirim dan diproses ke sistem operasionalnya ini dan kendaraan si pemilik itu akan dapat ditemukan. Nah, sistem pelacakan kendaraan ini umumnya menggunakan teknologi GPS untuk menemukan kendaraan. Tracking control system pada sepeda motor itu diadopsi dari teknologi yang sudah ada di mobil. Nah, yang ada di mobil itu kan key fob yang bisa mendeteksi mobil itu ada di mana. Nah, yang di sepeda motor itu juga sama, tapi yang ada di sepeda motor itu mewajibkan sepeda motornya itu sudah pakai sistem ECU atau ECM dan sudah keyless. Nah, gitu. Bingung kan? Jadi, untuk lebih jelasnya tuh gini. Misalnya kalian menyinggahi suatu tempat baru atau kalian pertama kali ke tempat baru nih, baru banget pertama kali kalian ke situ. Terus kalian itu parkir kan di suatu lahan parkir. Ntar. Nih, ini kendaraan kalian dan ini adalah kalian. Nih, kalian kan naik kendaraan, habis itu kan kalian parkir kan. Kalian itu parkirnya di sini. Nah, kebetulan juga kalian tuh nggak bisa parkir yang dempet-dempetan gitu loh. Ini kalian parkirnya yang agak renggang gitu kan misalnya. Terus kalian itu pergi untuk belanja. Kalian pergi tuh. Nah, kalian kan tadi parkir di area yang renggang, yang masih renggang lah intinya. Terus tiba-tiba itu Pak jukirnya tuh datang, juru parkirnya itu datang. Bentar. Juru parkirnya itu datang terus mindahin sepeda motor kalian itu untuk ditata secara rapi. Nah, yang rapi
yang apa namanya, jejer-jejer sejajar sepeda motornya itu ada di depan. Nah, juru parkirnya itu mindahin sepeda motor kalian ke depan, set gitu kan. Dan kebetulan sepeda motor yang ada di lahan parkir itu rata-rata sama kayak milik kalian semua. Itu semua tuh sama kayak motor kalian. Nah, kalian itu posisinya udah selesai tuh belanja. Terus kalian tuh bingung kan? Soalnya kalian itu parkir motornya tuh di sini di area yang masih renggang tadi. Nah, kebetulan si juru parkirnya tadi yang mindahin sepeda motor kalian itu hilang, nggak tahu kemana, mungkin ke toilet atau kemana gitu kan. Terus kalian itu bingung kan, set, 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 nyari sepeda motor kalian tuh nggak temu, karena kalian itu ingetnya kalian naruh sepeda motor kalian itu di area yang ini. Dan posisinya tadi kan sepeda motor yang ada di lahan parkir tersebut kan rata-rata semuanya sama jenisnya, bentukannya sama yang punya kalian. Terus kalian kan bingung, kalau kalian pakai tracking control system ini, kalian itu tinggal pencet di key fob kalian di motor yang keles itu, seklik gitu kan. Terus motor kalian nanti akan menerima sinyal yang kalian pencet dari si key fob tadi, itu si ini tuh bunyi gitu. Jadi kalian bisa tahu kalau motor kalian itu udah dipindah ke sini gitu. Itu adalah contoh perumpamaan dari tracking control system. Jadi kendaraan di belakang adalah kendaraan yang sudah menggunakan sistem keyless, dan di key fob-nya itu sudah ada teknologi tracking control systemnya. Oke, let's see. Jadi kalau kalian misalnya kesusahan untuk mencari kendaraan kalian di suatu tempat baru, atau kendaraan kalian tidak ditemukan, itu bisa pakai key fob dan apa namanya, tinggal dipencet tombolnya itu bisa ketemu. Tapi itu kendaraannya harus tetap di suatu tempat itu, dan jarak kalian sama jarak kendaraan kalian itu tidak melampaui batas yang sudah ditentukan. Oke. Gambar tersebut adalah diagram skematik dari tracking control system. Singkatnya, selama jarak tidak melampaui batas dan yang sudah ditentukan, motor dapat terdeteksi. Jadi kalau misalnya kalian itu menyalakan key fob kalian di motor kalian yang keyless itu, tracking control systemnya itu di sensornya bakal bunyi, tapi itu ada jaraknya. Jadi kalian sama motor kalian itu nggak boleh jauhan. Jadi kalau kalian misalnya kehilangan motor kalian di area parkir, tinggal pencet key fobnya gitu, nanti yang bunyi itu berarti motor kalian. Nah, pada sepeda motor konvensional itu umumnya tidak memiliki tracking control system. Yang memiliki tracking control system adalah sepeda motor yang sudah dilengkapi ECM dan ECU di dalamnya, serta yang sudah keyless. Jadi yang keyless kan udah nggak pakai kunci kontak, tapi pakai key fob. Nah, itu yang bisa pakai tracking control system. Dan pada sistem sepeda motor konvensional itu, pengendara itu harus mengingat betul di mana letak dia meletakkan kendaraannya itu terakhir kali. Nah, kalau problemnya pas diletakkan terus sama orang digeser kan nggak tahu. Jadi yang paling aman itu pakai kendaraan yang udah keyless. Tapi sepeda motor konvensional itu bisa kok pakai tracking control system, tapi harus dipasangi oleh komponen-komponen tertentu. Tapi untuk lebih mudahnya, mending kalian pakai motor yang udah keyless. Jadi itu udah langsung ada key fobnya sama udah ada sensor buat tracking control systemnya.
Menurut saya sendiri, tracking control system ini adalah teknologi yang sudah sangat bagus dari sepeda motor, karena teknologi ini tuh sangat memudahkan para pengendara yang sudah tua atau yang pelupa, misalnya dengan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi, dimana kalian itu baru menemui tempat baru, menjelajahi tempat baru, dan kalian itu disuruh parkir di lahan parkir itu, dimana posisinya kalian itu lupa sama plat kendaraan kalian, terus kendaraan yang di situ semuanya itu bentukannya sama kayak kendaraan kalian, dan dengan usilnya si juru parkir itu mindahin kendaraan kalian, dan kalian itu udah pelupa, terus kan nggak bisa nemuin kendaraan kalian, kan beban hidup banget kan. Terus kalian dengan mudahnya itu bisa pakai K-fob yang terhubung sama motor keles kalian, dan dengan teknologi tracking control system itu kalian itu bisa dengan mudah menemukan motor kalian. Gak dengan mudah sih, jadi kalian tuh masih kayak mencetin K-fob sampai jarak yang sudah ditentukan tadi kan. Nah itu baru bisa terdeteksi pas kalian pencet terus itu ada motor yang bunyi, berarti itu motor kalian gitu. Dimana tracking control system ini sendiri adalah teknologi dari sepeda motor yang digunakan untuk melacak kendaraan kalian gitu. Alright, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga terutama bagi dosen praktek sepeda motor saya, Bapak Andika Bagus, yang sudah membuat pembelajaran daring ini semakin lebih berwarna, dan juga pernyataan saya tadi semoga bisa menjadi ilmu dan manfaat bagi kita semua. Okay, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Take care, always chill, and bye!